Pasal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasul awalu fi bayani hukukil zaujati al-wajibati ala zauji. Pasal yang pertama yaitu di dalam menjelaskan hak-hak zaujati, istri, al-wajibati yang hukumnya wajib ala zauji dilaksanakan oleh suami. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa perempuan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Nisa, dalam surat Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini ayat yang menerangkan salah satu hak daripada istri, ya. Artinya wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan kebaikan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Apa di sini kebaikan ditafsirkan dalam kitab ini, yaitu Syekh Umar An-Nawawi Al-Jawi, yaitu aibil adli fil mabit, harus adil dalam bergilir. Nah, ini mungkin salah satu makna luas daripada ma'ruf, artinya berbuat adil dalam bergilir. Mungkin yang punya istri lebih dari satu. Nah, berbuat adil dalam bergilir, baik yang muda maupun yang tua, istri muda atau istri tua atau istri muda, adil itu merupakan hak daripada istri. Jika kalau punya bini dua, dia merasa haknya diberangus gitu oleh suaminya dalam masalah keadilan dalam bergilir, itu bisa dituntut oleh dia. Artinya itu bisa menjadikan kewajiban seorang suami kalau memang istri menuntut untuk bergilir itu dengan beradil dalam bergilir. Yang kedua, ditafsirkan juga bil ma'ruf ini kan maknanya umum, ya. Kalau bini dua, salah satunya ma'ruf itu artinya pergauli mereka dengan kebaikan, yaitu adil dalam bergilir kalau memang punya istri lebih dari satu. Wa nafqati, kemudian nafkahnya pun harus berbuat adil, ya. Disono makan ayam, tapi adil itu artinya seleranya, penuhi seleranya. Kalau umpama istri tua doyannya ayam, istri muda nggak doyan ayam, ya, tetap harus adil. Jangan cuma satu ayam, yang satu juga harus ayam, jangan. Nantinya kalau yang satu nggak doyan kan namanya nggak adil, walaupun dua-duanya makan ayam. Tapi kalau satunya nggak doyan, nggak adil. Jadi adil itu relatif, ya, gitu makna salah satu tafsir daripada bil ma'ruf. Ya, alhamdulillah sekarang mah nggak ada punya dua, ini satu semua, ya. Kalau nggak kena gitu sama ayat ini, ya tetap kena. Bil ma'ruf itu kan maknanya banyak gitu. Jadi tetap ini wasyiruhuna, perintah dari Allah. Wasyiruhuna kan fil amr, ini sigatnya amr, maknanya merintah, berarti hukumnya wajib, ya. Wabil ijmal fil qaul, salah satunya lagi harus berkata dengan kata-kata yang baik, ya, ngomong sama istri itu harus dengan kata-kata yang bagus lah. Wabil ijmal fil qaul, salah satunya itu. Jadi pergaul istrimu, salah satu maknanya adalah pergaul istrimu bicara dengan hak, bicara dengan kata-kata yang bagus, gitu. Ini mengatain bunyi setan. Jangan setan doang bikin kopi kayak begini rasanya, jangan, ya. Tetap artinya mau bagaimanapun ini suatu hak istri ini. Awas, ini kalau dia nuntut, waduh, bahaya ini di akhirat, penghalang kita ke surga ini, bahaya. Iya. Musuh itu kan kadang-kadang yang paling banyak orang terdekat daripada orang jauh. Kenapa orang dekat jadi musuh? Ya karena orang dekat lebih tahu kehidupan kita. Istri dalam rumah tangga itu harus diucapkan kata-kata kepada mereka itu dengan kata-kata bagus, baik. Kalau kita sampai ngata-ngatain yang kagak-kagak tuh bisa dituntut sama Allah sama mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat.
Itu baru satu ayat, sepotong ayat daripada surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Masih banyak lagi, nanti ada hadisnya juga. Wa qala aidan, dan Allah juga berfirman di suratil Baqarah, surat Baqarah surat yang kedua. Apa kata Allah? Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Ini ayatnya, ayat yang kedua tentang dalil masalah yang berkaitan tentang hak-hak istri wajib kepada para suami. Apa kata Allah dalam surat Baqarah? Walahunna, hak mereka istri-istri ala jauz yang diwajibkan kepada azwaj, para suami, itu enggak jauh beda mislul ladzi alaihinna, sama dengan apa-apa yang hak kepada istri alaihina, hak kepada suami alaihina, wajib kepada para istri. Artinya apa? Masalah hak istri kepada suami itu sama dengan kita punya hak kepada istri. Cuman ini berbeda bil jinsi dalam masalah jenisnya. Masalah hak-haknya itu artinya beda antara hak istri dengan hak suami. Ada yang beda, ada yang berbeda, maksudnya enggak semuanya sama gitu. Ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Jelas berbeda karena bagaimanapun pangkatnya pun berbeda. Istri partner, suami kepala rumah tangga, kan begitu. Istilahnya kalau istri itu mungkin wakil kepala rumah tangga. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan, jadi tetap bagaimanapun istri itu punya hak dan suami pun sama punya hak. Jadi nggak dibeda-bedakan sama Allah. Jadi nggak semena-mena suami selalu yang diunggulkan dalam masalah ini, enggak. Tetap Allah berbuat adil. Tapi tentunya berbeda antara hal-hal yang berkaitan hak istri dan hak pada suami. Nanti suami pasti ada kelebihan, karena wajar, karena kepala rumah tangga. Mana minal huquq fil wujub, ya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-haknya, hak-hak istri. Sama, kita juga punya hak sama istri. Artinya nggak dibedakan. Allah adil. Wastiqaqul mutalabati alaiha. Ya, salah satunya lagi hak kepada suami, salah satunya kepada istri, itu dia bisa merintah kepada suami, kepada istri. Enggak sebaliknya. Jadi artinya kalau ada permintaan dari suami maka wajib kepada istri. Beda dengan permintaan istri kepada suami kalau itu hal-hal yang seperti, artinya ada yang memang wajib dilaksanakan oleh suami, ada yang enggak. Itu perbedaan di situ. Kalau suami harus dilaksanakan, tapi kalau istri tergantung lihat apa yang diingini. Ya kalau dia minta duitnya ya wajib kita kasih. Gitu. Itu bukan hal yang dia punya hak di situ. Tetap lapil jinsi, ya benar, tapi enggak sama jenisnya, artinya enggak berbeda tentunya. Permintaan hak istri atau permintaan hak suami itu pasti ada bedanya, ada perbedaan. Tetapi tetap semua ruang lingkupnya adalah bil ma'ruf pada intinya. Artinya dengan kebaikan-kebaikan. Apapun semua berkaitan hal ini tentunya semua harus ada dalam ruang lingkupnya kebaikan. Ai bima yahtasinu syar'an, apapun yang dianggap baik menurut agama. Min husnil usrah, salah satunya pergauli dengan kebaikan, mempergauli istri dengan kebajikan, itu suatu hak istri, salah satunya. Wa tarkud darar minhum wa minhunna, dan meninggalkan apapun yang menyebabkan bahaya kepada suami atau bahaya kepada istri. Artinya hak daripada istri dia nggak mau dibahayakan oleh suaminya, dan juga hak suami juga nggak mau dibahayakan oleh istrinya. Nah, kalau kita ngeliat berita-berita sekarang kan luar biasa. Ini suami kadang-kadang sampai dibunuh sama istrinya, cekek mati. Kerja ke rumah makan beritanya. PKI pulang, ya nolak pengen diajak selama, dibunuh suaminya. Ya, ini kan jadi permasalahan, menjadi PR buat kita. Ya. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma. Makna daripada ayat ini diperjelas oleh hadis, yaitu lahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yaitu terus kemudian walirijali alaihinna darajah. Menurut Ibnu Abbas dalam satu keterangan beliau menerangkan nih ya, artinya kita kepala rumah tangga tuh nggak semena-mena, nggak pengen enak dewek gitu, istri sengsara biarin, enggak, semuanya punya hak, semuanya minta pengen diayomi, kita pengen disenangin, istri pun sama pengen disenangin. Jadi inti ayat ini maknanya oleh Ibnu Abbas dikatakan, jadi antara hak istri wajib suami atau sebaliknya hak suami wajib istri, itu kata beliau analoginya gini, ini ahabbu antajayyana li imraati kama tuhibbu antajayyana li. Itu artinya apa? Kata Ibnu Abbas, saya itu senang kalau istri berdandan. Berarti itu salah satu contoh suami pengen senang dari istri. Nah, kama antu iba antazainali, ya sebagaimana si istri juga pengen ngelihat suaminya dandan, nyenengin dirinya. Jadi intinya sama-sama minta kesenangan, bukannya kita pengen dewek, bini malah dandan mulu, cuma tidur aja tidur. Bini malah suruh ngapa-ngapain, molor aja molor. Enggak, tetap mereka juga punya hak. Kan kita kadang-kadang laki begitu semua kerjanya ya. Bini malah disuruh dandan, dia mah kagak mandi, kan begitu. Atau sebaliknya. Jadi intinya begitu, kita pengen seneng ngelihat bini begono, pastinya bini juga pengen seneng ngelihat laki bagaimana, kan begitu. Jangan pengen menang dewek. Begitu kakak kebiasaan kita. Nah ini coba dah, jangan jawab dah, nanya sama Dewi, nanya sama hati gimana. Kan kita pengennya begitu ya. Dia pagi seduhin kopi, pengennya kan begitu, kita pengen seneng. Tapi ingat, istri juga pengen pagi-pagi disenengin. Apaan yang disenengin? Kasih. Jangan kopi doang pengen, minta seduhin. Bini mah biar aja merongos. Ya Allah, enak, maksudnya pengen enak sendiri ya jangan. Jadi maksud ayat itu begini, jangan pengen enak sendiri intinya. Kalau kita pengen seneng ngeliat bini itu begono, pagi-pagi nyeduhin kopi, kita juga harus tahu kesenangan dia pagi-pagi ngapain, laksanain buat dia. Maksudnya begitu. Ya, ngerti nggak? Paham nggak ini? Jangan ego. Ya kopi mah kan kalau yang laki, bini mah jangan kita seduhin lagi kopi, jangan seduhin apa yang jadi doyan nih gitu. Bini doyan susu, jangan nyeduh kopi, kita nyeduh susu, kan begitu. Ya, kita belanja sambal, dia yang ngulek, kan begitu enaknya. Ya, jangan pengen makan pisang goreng dewekan aja pagi-pagi, bini juga pengen kali apa yang mau makan gitu. Artinya saling silih senang, silih berbagi. Jangan kita pengen dibagi mulu. Ya, kita kagak mau tahu kesenangan suami istri itu apa. Ini hak istri. Ya, tadi kan kata Ibnu Abbas, ini ayat kesimpulannya begini, saya itu senang. Ya, saya itu senang berdandan buat istri. Sebagaimana kita senang istri dandan buat kita. Artinya dikala istri nyenengin kita, kita juga harus nyenengin dia. Cuman tadi kan jenisnya beda, caranya beda. Kita senangnya begini, bini ngelakuin, kita harus melakukan apa kesenangan bini juga. Jangan mau dewek, ngopi dewekan aja, bini manyun aja menyeduh kopi di belakang. Jangan, kasih juga kesenangan. Bagaimanapun mereka itu manusia. Jangan mau enak dewek ya, awas. Mau enak dewek, mau pisang goreng mau disediain aja maunya pagi-pagi. Sedap kan begitu ya, apalagi gerimis-gerimis. Bini habis nyediain kagak dipikirin tuh dia maunya apa. Tanya, habis minum kopi tanya, mau apa neng? Gitu. Ya. Wali rijali alaihinna darajah. Namun ini ya yang jadi perbedaannya. Bagi laki-laki ada kewajiban kepada istri. Artinya ada kelebihan, ada darajah, ada derajat yang lebih daripada suami atas hak kepada istrinya, yaitu fadlatul bil hak dalam masalah haknya. Ya wajar lah karena dia kepala rumah tangga. Apa? Yaitu wujub taatihinna. Wajib si istri taat kepada suami, tapi enggak wajib suami taat kepada istri.
gitu. Nanti nggak? Ya artinya Neng bikin kopi wajib, kalau ada suami minta kopi dia harus nyeduin. Dan kalau istri sebaliknya, abang sediain susu nggak wajib. Tapi kan tadi saya bilang kita ngaji, tujuan ini ngaji supaya timbul kebijaksanaan. Tadi jangan pengen enak dewek. Ngopi dewekan aja. Bikin kopi. Cuma ngopi enak, bukan nasi goreng segala apa. Bini memanyun aja di belakangnya. Kagak tanyain apa maunya. Ya. Tawar-tawar juga kali ada yang mau apaan begitu. kita mah pengen bini dandan kirain kita mah kagak ada mandi juga kagak, kita mah kadang-kadang begitu kan. Iya. Terus lo mandi lo gitu. Dia mah kagak mandi. Bungkel aja ngebungkel. Gitu. Ini kan aduh, ini jadi masalah nih buat kita rumah tangga begini kan. Anggapan kita mah kayaknya sepele, padahal itu luar biasa pengaruhnya. Awas, orang cerai banyak masalah. Ini kejadian banyak nih yang saya alami ya. Gara-gara sapu patah aja orang bisa cerai. Sapu patah, dia lagi nyapu, patah sapunya bisa cerai. Bayangin coba, apalagi masalah yang lain. Ya, jangan ditanya dah, itu sapu patah aja bisa cerai. Itu kejadian tetangga saya kemarin begitu, curhat sama saya. Kita kaget, lu ngapa? Anaknya anak satu. Teman CS lagi ngomong, lu ngapa? Kagak ngomong-ngomong begini. Emang kejadian ngapa? Gara-gara hujan kemarin, rumahnya masuk air kali becek. Itu disapuin pakai sapu ya. Pas sapu pel sama bininya patah. Gara-gara patah jadi cerai, coba bayangin. Tuh ribut kali tuh gara-gara patah. Jadi ngomel gara-gara sapu patah. Jadi kita kebayang coba, sapu patah bisa bikin orang cerai. Ini saya ngomong kenyataan, ini bukan saya ngomong ngasbun, ini ada emang baru kejadian kemarin. Alhamdulillah orang udah rujuk lagi. Sapu patah bisa cerai. Asal belum tidur juga masih balik. Kenapa laki-laki darajah ada padilatun, ada keunggulan masalah hak kepada istri, yaitu salah satunya kalau bergaul baik, suami punya hak juga untuk dipergauli baik oleh istri. Istri pun sama punya hak untuk dipergauli baik. Cuman suami itu ada kelebihan apa? Wajibnya permintaan suami apabila merintah kepada istri, enggak sebaliknya. Itu aja perbedaannya. Kelebihannya di situ. Ya. Tapi kan tadi saya bilang, kita mudah-mudahan ngaji ini timbul kebijaksanaan sebagai orang yang memimpin dalam rumah tangga. Kenapa? Alasannya lima dafa'ahu ilaihina minal mahri, ya salah satunya karena yang ngasih mahar suami gitu. Jadi gara-gara mahar itulah suami jadi ada rada petantang-petantang dikit lah bahasanya. Wal infakim, dan yaitu memberikan nafkah kepada istri bi masolihinna, dalam masalah kemaslahatan dia, baik pakaiannya, makanannya, kebaikan-kebaikan dalam hidup dia dunia maupun akhirat sekalipun nanti. Gitu. Sebab masalah bukan ekonomi aja, masalah ilmu pun kewajiban daripada suami. Ini. Jadi sehingga suami itu punya keunggulan di situ. Jadi intinya apapun perkara hal daripada istri, itu suami yang berperan besar di situ dia. Antara keselamatan daripada istri dunia maupun akhirat itu ada di tangan suami. Jadi semuanya tergantung suaminya. Jadi kesimpulannya, ini paham ngerti berarti ya? Ya, dari ayat ini berarti antara hak istri dan hak suami itu sama. Mereka pengen dibaikin, kita juga pengen dibaikin oleh mereka. Pengen dibaik-baikin, dia juga pengen dibaik-baikin. Cuman ada kelebihan suami, wajibnya si istri perintah suami. Wajibnya istri harus melaksanakan perintah suami, enggak sebaliknya. Enggak sebaliknya. Suami pengen hubungan, wajib si istri harus melayani. Tapi enggak sebaliknya. Tapi harus bijaksana juga. Kalau dia lagi capek, ya janganlah. Iya, beban juga. Dia lagi capek, dia lagi ngapa-ngapain, sikonnya lagi kurang mood, dia jangan ngajakin, kasihan juga. Satu, kalau dia nggak mau jadi dosa buat dia. Dosa dia. Kan wajib perintah suami harus dilaksanakan. Makanya suami jangan semena-mena, walaupun dia punya hak untuk ditaati perintahnya, tapi ngelihat sikon juga. Bini lagi meriang, jangan suruh nyapu. Bini lagi sakit jantung, jangan suruh nyuci. Jangan. Ntar habis nyuci out lagi, ribet aja urusannya dah. Tetap harus punya kebijakan dalam hal ini. Walaupun suami itu punya hak,
tapi tadi ya saya yakin lah yang pada ngaji mah soleh semua soleh. Jadi bijaknya tinggi sama istri gitu. Jangan semena-mena bini lagi capek dari mana-mana, jangan pakai disuruh dulu. Ini bini dari pasar 2 jam pas panasan sampai rumah, neng nyeduh kopi, melepuh tuh orang. Jadi jangan. Ntar kejadem dulu istirahat rehat dulu, tak udah adem. Sedain kipas angin, jadem, baru neng nyeduh kopi, enak jadinya. Ini bini baru juga buka pintu dari mana-mana, belanjaan banyak, kadang-kadang banyak semen, jegot sampai rumah suruh nyeduh kopi. Insyaallah. Ya sekarang kalau bini dia pengen ngelawan dia dosa, kan begitu ya. Dia pengen maksain ya capek. Emang lakinya aja dasar gak punya pikiran. Ya walaupun itu hak dia emang nggak dosa itu suami, cuman ini kan perjoliman ini. Yang jadi masalah perjoliman ini, kasihan istri, kasihan. Ya. Nah ini kita belajar akhlak di sini mulai datu ya, biar mengerti situasi kondisi itu kita harus nawin lah, kita harus nawin. Walaupun kita punya hak, harus wajib perintah saya dilaksanakan, tapi kita lihat kondisinya. Kalau lagi kagak fit mah jangan pakai suruh-suruh, kasihan. Gitu.